wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, bahagia, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bisa bermanfaat. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Andi, Ari, hari ini apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kita semua bisa hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ya, rukun iman ada 6. Mari kita sebutkan satu persatu. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat ada iman kepada para utusan Allah. Rukun iman yang kelima ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah rukun iman kepada qada dan qadar. Nah, Ibu ingin menjelaskan singkat saja. Rukun iman pertama yaitu rukun iman kepada Allah. Nah, apa maksud dari iman kepada Allah? Yakni kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Buktinya apa? Dengan adanya alam semesta dan isinya. Isinya itu siapa? Kita, manusia, tumbuhan, hewan, itu ada karena bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita karena ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang menciptakan bumi dan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Kita harus percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat-malaikat Allah itu ada 10 yang wajib kita ketahui, tentunya dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, kemudian ada iman kepada kitab Allah. Nah, kita itu harus percaya bahwa Allah itu memiliki kitab-kitab. Ada berapa sih kitab Allah? Ada 4. Ada kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan yang terakhir yaitu kitab kita semua orang Islam adalah kitab Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Kemudian ada iman kepada para utusan Allah. Kita itu harus percaya bahwa Allah itu mengutus para utusannya untuk menyampaikan wahyu, kemudian disampaikan kepada manusia. Seperti itu. Utusan itu siapa saja? Ada para Rasulullah, ada Nabi, itu semua. Selanjutnya, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita itu harus percaya bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, hari akhir itu akan tiba pada waktunya. Kapan? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang penting kita itu harus percaya bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Nah, karena itu pada sekarang kita itu harus menyiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ya, qada dan qadar adalah ketetapan atau takdir
Allah. Takdir Allah ini ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Nah, minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai rukun iman yang ketiga. Coba tebak apa rukun iman yang ketiga? Ya benar, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian untuk sekarang berarti kita melanjutkan membahas mengenai rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para utusan-utusan Allah. Nah, utusan Allah kan ada Rasul dan ada Nabi. Di sini tema kita yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian tahu berapa jumlah Nabi yang wajib kita ketahui? Semuanya ada 25 Nabi. Kita sama-sama akan membahas dan mengenal nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, sebelum itu di sini Ibu sudah menyiapkan piramida 25 Nabi. Di sini ada nama-nama dari 25 Nabi. Kalian bisa lihat dan perhatikan ada dari Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada Nabi Idris alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, kemudian ada Nabi Soleh alaihissalam, kemudian ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Su'aib, Nabi Harun, Musa, Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi kita semua, Nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya ini adalah orang-orang istimewa, orang-orang pilihan Allah. Nah, mereka ini memiliki cerita atau kisah masing-masing yang patut kita teladani. Contohnya ada yang Nabi pertama yaitu Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam merupakan dahulunya itu tinggal di surga. Kemudian karena satu kesalahan Nabi Adam ini diusir oleh Allah SWT. Nah, yang dapat diambil adalah kita itu kalau ada larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan, kita harus nurutin, kita nggak boleh melakukannya, karena jika kita melakukannya pasti ada akibat dari sesuatu yang kita lakukan. Karena itu kita harus taat dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada kisah apa lagi? Ada nabi yang dimakan ikan paus, ada nabi yang bisa berbicara dengan hewan, dan semua kisah-kisahnya yang patut kita teladani. Nah, kemudian ini merupakan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Ibu telah membagi beberapa materi. Pertama ada pengertiannya, yang kedua tugas dari para nabi dan rasul, kemudian ada sifat-sifatnya, dan yang terakhir bukti-buktinya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertiannya. Nah, sebelum itu pengertian dari iman kepada para utusan Allah. Apa itu iman kepada para utusan Allah? Iman sendiri artinya adalah percaya. Arti iman yaitu percaya. Percaya dengan apa? Kita harus percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mengutus para utusannya. Nah, utusannya ini siapa? Yaitu ada Nabi dan Rasul. Ya benar, ada Nabi dan Rasul. Nah, ini merupakan utusan-utusan Allah. Lalu apa perbedaan dari Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Kita bahas ya. Nah, secara garis besar, Rasul adalah sudah pasti Nabi. Nah, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Sudah pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Kenapa? Karena Rasul merupakan orang yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu,
kemudian disampaikannya kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Sedangkan Nabi hanya para utusan atau orang-orang yang melanjutkan syariat dari Rasul terdahulu. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam merupakan contoh dari Nabi sekaligus Rasul. Kenapa? Karena beliau menerima wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada umatnya. Nah, sedangkan contoh dari Nabi yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kenapa? Karena beliau hanya melanjutkan syariat-syariat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi bedanya itu kalau Rasul mendapat wahyu, sedangkan Nabi hanya menjalankan syariat-syariat yang telah disampaikan oleh Rasul terdahulu. Jadi Nabi ini tidak menerima syariat baru. Kemudian lanjut, tugas-tugas dari Nabi dan Rasul. Tentunya Allah mengutus para Nabi dan Rasul memiliki tugas-tugas. Nah, tugas dari Nabi dan Rasul ini memiliki tugas yang sangat mulia dan suci. Apa itu tugas mulia dan suci? Nah, tugas-tugas ini telah Allah sampaikan dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Ibu akan membacakannya, tolong kalian simak dan dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirina faman amana wa aslaha ala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbuatan kebaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sini Allah itu telah menjelaskan bahwa tugas dari para nabi dan rasul ini membawa kabar gembira. Kabar gembira yang seperti apa? Kabar gembira ini bagi orang-orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan. Nah, untuk orang-orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan ini tidak perlu khawatir ataupun merasa sedih. Karena apa? Tentunya ada hadiah manis yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yaitu apa? Surga Allah, ya benar. Nah, sebaliknya untuk orang-orang yang tidak beriman, tentunya hal ini menjadi kabar yang sangat tidak enak. Karena apa? Kan orang-orang ini tidak beriman. Nah, jelas orang-orang ini membenci para nabi dan rasul. Nah, karena membenci, tentunya mereka tidak mengikuti aturan atau ajaran syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Orang-orang ini disebut dengan orang-orang kafir. Nah, tentunya setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti ada balasannya. Nah, balasan dari orang-orang yang kafir yaitu akan masuk ke dalam api neraka, ya benar. Karena itu kita semua sebagai umat muslim harus percaya adanya Rasul, harus mengikuti mentaati aturan dan ajarannya, karena ajaran yang beliau bawa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus mentaati dan menjalankannya, selalu berbuat kebaikan, selalu menebar kebaikan, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Itu bukti kita iman kepada para utusan Allah. Nah, selanjutnya setelah tugas-tugas para nabi, kemudian ada sifat-sifatnya. Tentu Allah mengutus para utusannya itu memiliki sifat-sifat yang pasti dimilikinya. Sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama ada sidik, kedua ada amanah,
yang ketiga ada fatona, dan yang terakhir ada tabligh. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sidik. Apa itu sidik? Sidik artinya jujur. Allah mengutus para utusannya itu dengan dijaga kejujurannya. Apa orang-orang ini dan orang-orang pilihan mereka ini adalah orang-orang yang dijaga kejujuran dan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini penting karena mereka ini menyampaikan wahyu Allah. Karena itu mereka jujur. Terus yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Nabi dan Rasul tidak pernah ingkar. Ini selalu bisa dipercaya untuk melaksanakan apapun perintah Allah. Nah, tentunya yang kedua itu amanah, karena dari semua nabi-nabi ini memiliki sifat yang dapat percaya mengemban amanah, yaitu beliau-beliau ini tidak pernah ingkar atas perintah-perintah Allah. Kemudian ada fatona, yaitu semua nabi ini diberikan kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi atau menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Yang tadi kita singgung, yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nah, karena itu para nabi ini memiliki sifat kecerdasan agar mampu menghadapi orang-orang tersebut dan mengajak orang-orang yang tidak beriman untuk kembali kepada jalan yang benar. Terus yang terakhir ada tabligh, yaitu menyampaikan. Tentunya sifat ini pasti dimiliki oleh semua nabi, karena tugas dari para nabi dan rasul adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? Boleh kalian tanyakan kepada ibu sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai bukti-bukti. Oke, tidak ada yang bertanya. Lanjut ke yang terakhir, yaitu bukti-bukti adanya nabi dan rasul. Bukti-bukti, salah satu buktinya yaitu yang paling utama adanya kitab suci Al-Quran. Itu merupakan kitab siapa? Kitab yang dibawa oleh siapa? Ya benar, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua orang Islam. Nah, kitab suci Al-Quran ini dijadikan pedoman bagi umat Islam. Semua aturan apa kita itu harus mengacu pada pedoman hidup kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian apalagi? Pertama, kitab suci. Kemudian ada bangunan-bangunan, tempat bersejarah, makam para nabi dan rasul. Itu semua merupakan bukti dari adanya nabi dan rasul. Nah, bangunan-bangunan seperti Ka'bah yang dijadikan sebagai kiblat kita semua umat Islam, makam-makam, ada makam Nabi Muhammad yang dikubur di dalam Ka'bah, itu merupakan bukti dari adanya nabi dan rasul. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu ada permainan di sini. Ibu telah menyiapkan beberapa kartu. Nah, kartu ini untuk apa? Nah, kartu-kartu ini berisi pertanyaan dan jawaban. Nanti Ibu akan kasih kalian setiap orang satu kartu. Kemudian cara mainnya, pertama kalian buka dan baca isi kartunya. Ada yang berisi pertanyaan dan jawaban. Nah, setelah kalian baca, kemudian kalian
harus mencari pasangan dari kartu yang kalian dapat. Nah, sebagai contoh di sini ada pertanyaan nabi yang terakhir. Siapa nabi yang terakhir? Ya benar, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, yang mendapat kartu ini harus mencari pasangannya yang mendapat kartu dengan tulisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian berpasangan. Nah, setelah berpasangan, kalian bisa maju ke depan, kemudian sampaikan kepada teman-teman kalian isi dari kartu yang kalian dapat. Tentunya hal ini ada hadiah yang akan ibu berikan. Apa itu? Nah, untuk kalian yang bisa menemukan pasangannya kemudian jawabannya benar dalam waktu 1 menit, ibu akan mengasih kalian hadiah dengan tambahan nilai. Nah, untuk yang belum berhasil, kita bisa nanti coba lagi ke ronde yang kedua. Kita ulangin lagi dengan kartu ini, nanti ibu akan kocok ulang kemudian bagikan pada kalian dan kalian bisa mencobanya. Nah, karena itu nanti kalian tolong kerjakan dengan baik, cari pasangannya, nggak usah ribut, cari pasangannya ya. Kemudian setelah menemukan pasangannya langsung aja maju ke depan biar mendapat nilai. Nah, sambil menunggu, mari ibu akan menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Apa kalian sambil mencari pasangan sambil dengarkan nyanyian ibu? Oke. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya. Nah, materi demi materi sudah ibu sampaikan, dari mulai pengertian, tugas-tugas Nabi dan Rasul, sifat-sifat, bukti-bukti, dan nama-nama dari ke-25 Nabi kita sudah dibahas pada hari ini. Nah, untuk kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, pertama, kita itu harus yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mengutus para utusannya sebagai pembawa kabar gembira. Nah, kemudian Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi. Di sini kalian bisa lihat. Nah, bagaimana cara kita mengimani 25 Nabi? Tentunya kita harus mengikuti aturan-aturannya, tidak melakukan larangannya, atau dengan kata lain kita harus taat pada aturan-aturan dari Nabi dan Rasul. Nah, aturan itu sendiri tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus taat dan patuh pada aturannya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, bagaimana dengan cara kita selalu berbuat kebaikan, menebar kebaikan, Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mengimaninya? Dengan cara yang mudah seperti mengikuti sunnah-sunnahnya, kemudian dengan cara berselawat kepada Nabi. Selawat apa itu? Selawat itu banyak macamnya, ada sholawat nariyah, sholawat badar, terus dalam perjanjian itu semua isinya sholawat. Cara-cara sederhana kita itu harus berperilaku sesuai dengan ajaran Nabi, berbuat kebaikan, selalu murah senyum, hormat kepada orang tua. Dengan cara seperti itu kita juga mengimani adanya Nabi dan Rasul. Yang pertama, kita harus taat pada Allah.
Mari kita nyanyi bersama nyanyian 25 Nabi dan Rasul seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Kalian bisa mengikutinya. Boleh ya? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya Nabi kita orang Islam. Satu kali lagi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lot, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Isa dan Nabi Muhammad, itu semuanya Nabi kita orang Islam. 25 Nabi itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Materi demi materi kita sudah bahas pada hari ini. Nah, untuk tugasnya kalian harus menghafalkan semua nama-nama Nabi dan Rasul. Nanti Ibu tagih tugas ini. Nah, kemudian untuk minggu depan, minggu selanjutnya, kita akan membahas Rasul Ulul Azmi. Nah, nanti kita akan membahas para Nabi Rasul Ulul Azmi. Sekian, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.